Puji Tuhan. Sehari-hari puji Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kerinduan saya yang paling dalam di dalam pelayanan saya dan juga pelayanan hamba Tuhan adalah supaya semua warga gereja atau anak Tuhan yang ada di gereja kita yang sederhana ini, kita kelak akan masuk ke dalam rumah yang telah Tuhan sediakan, yaitu rumah yang dibuat bukan tangan manusia tetapi tangan Tuhan, yaitu di Yerusalem yang baru. Itulah kerinduan kami yang paling besar. Ya, kita bersama di Nangorang ini, kita juga nanti bersama di surga kekal. Puji Tuhan. Dan bagi Bapak Ibu yang punya orang tua, yang punya kakek, punya nenek, yang punya saudara yang sudah duluan berangkat dari dunia ini dengan iman, kita akan bertemu mereka di sana. Ya, bagi ibu-ibu yang duluan mungkin suaminya sudah duluan berangkat, atau anak kita atau orang tua kita, sesuai dengan iman percaya kita akan bertemu di sana di Yerusalem baru. Namun Bapak Ibu, sebelum kita bertemu di sana ada tugas yang akan Tuhan bebankan di dalam pundakmu sebagai anak Tuhan. Ya. Dan tugas itu tidak ringan. Karena tugas itu tidak ringan, maka Tuhan memperlengkapi kita dengan rohnya yang akan membakar semangat kita. Mungkin kita ada lemah, mungkin kita bisa takut dan lain sebagainya, beban berat, ya, silih berganti datang dalam hidup. Tapi itu tidak akan menjadi persoalan berat bagi setiap orang yang menerima rohnya. Itulah tugas kita. Sebab itu, saya terkasih, firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita pada saat hari ini berbicara tentang itu. Ya, saudara terkasih, sebelum kita menikmati firman Tuhan, nanti saudara terkasih dalam satu pembicaraan, karena baru-baru ini di kota sana ada meninggal dunia orang yang kaya, meninggalkan harta banyak. Jadi saya dengar orang sampai 7 turunan pun tak habis hartanya. Saya berpikir 7 turunan luar biasa ya. Berarti 140 tahun ke depan enggak bisa habis, ya. Sudah kita bayangkan sampai 7 turunan katanya tidak bisa habis. Sedangkan kita yang tidak punya harta miliaran, harta kita nggak bisa habis, ya kan? Namun ada yang lebih luar biasa yang akan saya berikan kepada saudara, lebih daripada 7 turunan, beribu-ribu turunan, ya, harta yang akan mau saya bagi kepada kita pada saat ini. Sebab itu, saudara terkasih, marilah kita membuka dan mempersiapkan hidup kita untuk menerima firman Tuhan yang saya kutip dari kitab Esra. Dari malam ini sudah saya sampaikan kepada anak kita dalam ibadah muda-mudi, ya, kitab Esra. Jadi kitab Esra ini saya akan kutip beberapa ayat, tapi teks yang mau kita nikmati dari pasal 1 sampai dengan pasal 10, 280 ayat, ya. Itu dasar khotbah saya pada hari ini, ya. Pasal 1 sampai dengan pasal terakhir, pasal 10, 280 ayat, itu yang menjadi dasar saya untuk membuat khotbah ini dengan judul khotbah, ya, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diangkat dari debu kepada kemenangan, ya.
keluar dari debu, dari debu kepada kemenangan yang luar biasa. Sebenarnya mau saya bikin judulnya From Zero to the Hero, karena saya tidak tahu bahasa Inggris, ya, dari ketidakadaan atau dari abu, ya, diangkat menjadi harta yang berharga. Itulah yang menjadi renungan kita pada saat hari ini. Oleh sebab itu, saudara terkasih, bagaimana supaya kita dapat mengangkat orang dari debu, dari ketidakadaan, dari kehampaan kepada menjadi orang yang berarti. Jadi kita ini anak Tuhan, keluarga gereja yang datang pada saat hari ini bukanlah manusia-manusia biasa. Kita saudara manusia spesial dan sangat istimewa di mata Tuhan. Puji Tuhan. Orang boleh aja menganggap kita biasa-biasa dong. Tapi hari ini Tuhan mau membentuk kita menjadi manusia yang lebih di atas rata-rata. Tuhan mau pakai kita semua menjadi pribadi-pribadi yang mengangkat orang. Bukan hanya mengangkat diri kita, mengangkat orang yang tidak berdaya, ya, memanusiakan manusia yang tidak berdaya, dari debu menjadi intan yang berharga. Itulah yang menjadi renungan kita pada saat hari ini. Oleh sebab itu, saudara kasih, bagaimana caranya supaya kita menjadi anak Tuhan seperti itu, yang mengangkat orang dari debu menjadi intan, menjadi mutiara berharga? Maka ada 3 hal yang perlu kita miliki dalam hidup kita ini, saudara kasih, sebagai kaum bapak, sebagai kaum ibu, sebagai muda-mudi, sebagai apapun kita yang hadir pada saat hari. Ada 3 hal yang harus engkau miliki. Entah apapun latar belakang kita, pekerjaan kita, status sosial kita, ketiga hal ini harus kita miliki. Amin. Puji Tuhan. Ini yang menjadi penting sekali. Inilah yang saya katakan harta yang tidak akan habis-habisnya. Bukan hanya tujuan beribu-ribu keturunan, ya, tidak akan habis harta yang akan mau saya bagi kepada saudara pada saat ini. Sebab itu, marilah kita mempersiapkan hati kita. Saya katakan, apa yang perlu kita miliki, harus kita miliki dalam hidup kita supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang berarti. Ada 3 perkara. Yang pertama, saudara kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, boleh saudara catat atau kita buka Alkitab kita. Kalau saudara bawa buku atau bawa apa, catat, karena ini penting bagi kita, ya, karena Tuhan akan segera datang supaya semua orang yang mendengarkan suara Tuhan melalui mulut itu terberkati. Yang pertama, saudara kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya kutip dari kitab Esra pasal 7 ayat 10. Yang pertama, kita harus memiliki dedikasi untuk belajar firman Tuhan. Amin. Itu dia. Mari kita bacakan, saudara kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, Esra 7:10, kita harus memiliki semangat yang tinggi untuk belajar kepada kitab suci atau firman Allah. Kita bacakan firman Tuhan dari kitab Esra pasal 7 ayat 10. 1, 2, 3, ya. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Itu yang pertama. Puji Tuhan. Yang kedua, saya kutip dari kitab Esra pasal 8 ayat 21 sampai dengan 23. Yang kedua adalah kita harus memperagakan keberanian percaya kepada Allah. Puji Tuhan. Ya, memperagakan keberanian percaya. Nah, ayatnya terlalu panjang. Yang ketiga, saudara kasih, yang harus kita miliki sebagai jemaat gereja Pentakosta Indonesia Sidang 4 pasal 6 Murambi, kita harus dengan rendah hati menunjukkan solidaritas bagi kawan sebangsa kita. Puji Tuhan, memiliki kerendahan hati untuk menunjukkan solidaritas, ya, kepada bangsa kita ini, kepada keluarga kita, ya, kepada jemaat kita, kepada keluarga kita masing-masing. Kita belajar daripada hal yang pertama, memiliki semangat yang tinggi untuk belajar firman Tuhan. Esra 7:10. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan
dan peraturan di antara orang Israel. Kalau terjemahan bahasanya si Obed tadi kan katanya begini, gel-gel nari enggo tutus kal ati Esra melajari undang-undang Tuhan. Gel-gel, ya, gel-gel nari enggo tutus kali ati Esra mempelajari undang-undang Tuhan. Bagepe make kenca ibas enggeluna ndigan ngajarkan pedas ras peraturan-peraturan selik ibas undang-undang man bangsa Israel. Puji Tuhan, gel-gel bertekad. Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Esra ini bukan seorang nabi, bukan seorang raja, tetapi dia ahli Taurat dari golongan imam. Kalau kita berbicara tentang imam, itu artinya adalah seseorang yang dipakai Tuhan menyampaikan suara umat kepada Tuhan. Imam, ya, imam, dialah imam bagi bangsa Israel pada ketika itu.